Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Hidayanti, biasa dipanggil Hida, NIM 2019 1023 03 11 226. Di sini saya akan memaparkan hasil deteksi dini saya mengenai ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia pada mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi yang diampu oleh Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI, psikolog. Kemudian, apakah itu ide bunuh diri? Nah, sekarang di sini kita akan berkenalan nih, apa sebenarnya ide bunuh diri itu? Seperti yang dijelaskan oleh Stuart pada tahun 2013, ide bunuh diri adalah pikiran membunuh diri sendiri, baik yang dilaporkan sendiri atau dilaporkan kepada orang lain. Ide bunuh diri ini meliputi pemikiran atau fantasi langsung maupun tidak langsung untuk bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri yang diekspresikan secara verbal dan dilaporkan melalui tulisan atau pekerjaan seni dengan maksud tertentu maupun memperlihatkan pemikiran individu tersebut tentang bunuh diri. Kemudian menurut Davidson pada tahun 2004, ide bunuh diri ini merupakan proses kontemplasi dari bunuh diri atau sebuah metode yang digunakan tanpa melakukan aksi atau tindakan, bahkan individu pada tahap ini tidak akan mengungkapkan idenya apabila ia merasa tertekan. Baik, selanjutnya apa saja sih aspek-aspek dari ide bunuh diri ini? Menurut Davidson dan kawan-kawan pada tahun 2006 menyatakan bahwa ide bunuh diri ini muncul akibat beberapa aspek, seperti aspek agresivitas terhadap diri sendiri. Nah, aspek ini bisa muncul dikarenakan kehilangan cinta dari orang yang dicintai, adanya pengaruh lingkungan, adanya perasaan tidak berdaya dan keputusan yang mendalam. Baik, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri? Seperti yang dijelaskan oleh Stuart pada tahun 2013, ada 6 faktor yang mempengaruhi individu melakukan atau adanya ide bunuh diri. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor keluarga, yang ketiga ada faktor lingkungan, yang keempat ada faktor biologis, yang kelima adanya riwayat bunuh diri sebelumnya, dan yang terakhir ada faktor orientasi seksual. Baik, sekarang kita masuk ke asesmen yang saya lakukan. Jadi, asesmen yang saya lakukan ini menggunakan instrumen psikologi berupa skala. Skala yang saya berikan adalah skala Suicide Assessment Skill atau SUAS milik Stanley dan kawan-kawan pada tahun 1986, di mana skala ini terdiri atas 19 item, yang mana setiap pernyataannya diberi angka 1-4 dan ada juga 1-3. Dalam tersebut diartikan semakin tinggi angka yang dipilih oleh responden, maka semakin tinggi pula keinginan atau ide bunuh diri dari responden tersebut. Untuk scoringnya sendiri, untuk 0-20 itu menunjukkan ide bunuh dirinya rendah. 21-40 itu tingkat ide bunuh dirinya sedang, 41-60 menunjukkan tingkat ide bunuh diri pada individu tersebut tinggi. Adapun validitas dari skala ini sebesar 0,317 sampai dengan 0,674, dan reliabilitas dari skala ini sebesar 0,816. Adapun tujuan diberikannya instrumen psikologi ini untuk mengetahui tingkat ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia. Baik, asesmen ide bunuh diri ini saya berikan kepada mahasiswa yang di Indonesia
melalui Google Form dengan link yang terlihat pada layar Anda semua. Jadi dari Google Form tersebut diperoleh sebanyak 42 responden, namun terdapat satu responden yang di-exclude karena data yang diberikan tidak lengkap dan responden tersebut tidak memenuhi kriteria yakni mahasiswa sarjana S1. Nah, berikut ini seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua. Tabel 1 berisikan deskripsi data subjek. Di sini ada jenis kelamin subjek, usia, jurusan, semester, asal perguruan tinggi, asal kota dan kabupaten. Sama pada slide ini juga ada lanjutan dari data deskripsi subjek. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa partisipan dalam asesmen ini berjumlah 41 orang, di mana respondennya 32 orang responden ini berjenis kelamin perempuan dan 9 orang responden berjenis kelamin laki-laki. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 bahwa partisipan yang terlibat dalam asesmen ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia ini memiliki jenjang usia yang berbeda-beda, mulai dari 19 tahun hingga dengan 25 tahun. Selain itu, partisipan juga berasal dari jurusan, perguruan tinggi, semester, serta asal kota atau kabupaten yang berbeda-beda. Detailnya dapat teman-teman lihat pada slide yang tadi ya. Kemudian kita masuk kepada tabel 2. Tabel 2 ini berisikan deskripsi data lagi, di mana ada subjek, terus saya juga menambahkan bagaimana perasaan subjek saat ini, ada skornya, ada rata dan ada juga kategori. Baik, bisa dilihat pada layar teman-teman. Nah, pada tabel 2 ini berisikan deskripsi data responden. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa saat mengisi skala ini perasaan responden berbeda-beda, serta dapat dilihat juga pada tabel 2 ini diketahui bahwa dari 41 responden, asesmen ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia ini ada sebanyak 4 orang responden mempunyai tingkat ide bunuh diri tinggi dan 37 lainnya memiliki tingkat ide bunuh diri sedang. Baik, selanjutnya kita masuk ke persentase tingkat ide bunuh diri berdasarkan jenjang usia. Di sini ada usia responden dari usia 19 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, di mana berdasarkan gambar 1 tadi, dari sebanyak 41 responden dapat diketahui bahwa pada jenjang usia 19 tahun ada 2% responden memiliki ide bunuh diri tingkat tinggi, 8 responden berusia 19 tahun memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, kemudian pada jenjang 20 tahun diketahui bahwa ada sekitar 6 responden memiliki ide bunuh diri tingkat tinggi dan 75 responden lainnya pada usia 20 tahun memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Lebih lanjut lagi, pada jenjang usia 21 tahun ada sekitar 25 responden 25% responden maksud saya memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Kemudian pada jenjang usia 22 tahun ada sekitar 2% responden memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, serta pada jenjang usia 25 tahun ada sekitar 2% responden memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Baik, kita lanjutkan pada presentase ide bunuh diri berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan gambar 2 tadi, dari sebanyak 41 responden dapat diketahui bahwa ada sebanyak 9 responden 9% responden berjenis kelamin laki-laki memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 4% responden berjenis kelamin perempuan memiliki ide bunuh diri tingkat tinggi, dan 87% responden berjenis kelamin perempuan memiliki ide bunuh diri tingkat sedang.
Baik, lebih lanjut lagi, kita juga melakukan analisis berdasarkan tingkat ide bunuh diri pada setiap fakultas atau jurusan. Nah, seperti yang tertera pada layar teman-teman semua, di sini ada fakultas dari Fakultas Kesehatan hingga dengan Fakultas Teknik Informatika. Oke, warna biru untuk menunjukkan tinggi, warna orange menunjukkan sedang, dan warna abu menunjukkan tingkat rendah. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Baik, di sini berdasarkan pada gambar 3, dari sebanyak 41 responden dapat diketahui bahwa ada sebanyak 2% responden dari jurusan atau fakultas kesehatan memiliki ide bunuh diri tingkat tinggi, 4% responden dari fakultas atau jurusan kesehatan memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Selanjutnya ada 6% responden dari jurusan atau fakultas psikologi memiliki ide bunuh diri tingkat tinggi, kemudian 80% responden dari fakultas atau jurusan psikologi memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Selanjutnya, ada 2%, sekitar 2% responden dari jurusan atau fakultas FISIP memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari fakultas atau jurusan bahasa Inggris memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari fakultas hukum memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden jurusan atau fakultas matematika, pendidikan matematika memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari jurusan atau fakultas fisioterapi memiliki tingkat ide bunuh diri sedang, kemudian 2% responden dari fakultas ekonomi memiliki tingkat atau ide bunuh diri sedang, 2% responden dari jurusan atau fakultas teknik mesin memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, kemudian 2% lagi responden dari jurusan atau fakultas ilmu komunikasi memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, kemudian 2% responden dari jurusan atau fakultas akuakultur memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari fakultas atau jurusan industri memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari jurusan atau fakultas farmasi memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Selanjutnya ada 2% responden dari fakultas atau jurusan administrasi negara memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, 2% responden dari jurusan atau fakultas tarbiyah dan keguruan memiliki ide bunuh diri tingkat sedang, serta 2% responden dari jurusan atau fakultas teknik informatika memiliki ide bunuh diri tingkat sedang. Baik, lebih lanjut lagi, saya juga melakukan analisis atau persentase ide bunuh diri berdasarkan dimensi. Jadi dimensi dari skala ide bunuh diri ini ada 5 ya teman-teman. Ada IPEC, ada bodily state, ada control and coping, ada emotional reactive, ada suicidal thought and behavior. Baik, kita lihat berdasarkan gambar 4 tadi, ada sebanyak 5 dimensi ide bunuh diri. Diketahui bahwa ada sekitar 28% responden berada pada dimensi efek atau affect ide bunuh diri ini tingkat sedang, kemudian ada 62 responden berada pada dimensi efek atau ide bunuh diri tingkat rendah, ada 3% responden berada pada dimensi body state ide bunuh diri tingkat tinggi, 34% responden berada pada dimensi body state tingkat sedang. Kemudian ada 42% responden berada pada dimensi body state tingkat rendah.
Baik, selanjutnya ada 29% responden berada pada dimensi kontrol dan coping, control and coping, ide bunuh diri tingkat sedang, kemudian 4% responden berada pada dimensi kontrol and coping tingkat rendah. Baik, selanjutnya ada 92% responden berada pada dimensi emosional reactivity, ide bunuh diri tingkat rendah, 4% responden berada pada dimensi emosional reactivity, ide bunuh diri tingkat sedang. Kemudian ada sekitar 92% responden berada pada dimensi suicide talk and behavioral, ide bunuh diri tingkat sedang, 4% responden berada pada dimensi suicide talk and behavior, ide bunuh diri tingkat rendah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil asesmen deteksi dini yang saya lakukan mengenai ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dari 41 responden, terdapat 4 orang responden memiliki tingkat ide bunuh diri tinggi dan 37 orang responden lainnya memiliki tingkat ide bunuh diri sedang. Lebih lanjut lagi, responden yang memiliki tingkat ide bunuh diri tinggi itu 1 orang berasal dari jurusan atau fakultas kesehatan, 3 orang responden berasal dari jurusan atau fakultas psikologi. Selain itu, berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan dapat diketahui bahwa usia 19, 20, dan 21 tahun merupakan usia yang paling rentan di kalangan mahasiswa memiliki ide bunuh diri. Selanjutnya, saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa memperoleh persebaran subjek penelitian yang lebih heterogen baik dari segi usia, jurusan, fakultas, maupun jenis kelamin, supaya hasil penelitian yang didapat lebih objektif dan bervariasi. Lebih lanjut lagi, saran ditujukan kepada responden penelitian agar bisa terbuka terhadap orang terdekat tentang apa yang sedang dihadapi pada saat ini. Jika ada perasaan atau ide bunuh diri yang terus menghiasi hari-hari Anda, silakan konsultasikan dengan psikolog atau orang yang Anda yakini bisa membantu Anda. Mulailah terbuka dan menerima serta menyadari pikiran dan perasaan yang membersamai Anda pada saat ini. Dengan mau terbuka tentang masalah yang sedang Anda hadapi, maka Anda telah membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil asesmen saya, deteksi dini ide bunuh diri pada mahasiswa di Indonesia. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.